mahasiswa kelas perancangan rekayasa desain kelas 37. Pagi ini, seperti Anda ketahui, kelas ini dikelola oleh 2 orang dosen. Yang pertama Pak Husaini Ardi dan kedua saya. Jadi pagi hari ini terjadi pergantian pemain. Artinya hari ini saya akan memberikan materi untuk pagi ini. Kemudian Pak Husaini juga tetap hadir, tapi beliau akan standby saja, seperti yang saya lakukan di beberapa pertemuan sebelumnya. Oke, ini saya sudah membagikan layar saya. Mungkin mohon feedback-nya apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Terlihat, Pak. baik, terima kasih. Coba saya berikan pointer. Oke, pada pagi ini kita akan melanjutkan topik engineering problem solving pada bagian kedua dengan pokok pembahasan tentang gaya, gerak, dan kinematik. Jadi kemarin sudah diberikan bagian pertama oleh Pak Husaini. Pada hari ini atau pagi ini bagian keduanya akan saya sampaikan. Oke, mungkin kita lanjutkan. Jadi pada kuliah pagi ini ada beberapa luaran yang diharapkan akan Anda peroleh atau dapatkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, expected outcomes atau luaran yang diharapkan itu pertama Anda sebagai mahasiswa mampu menerapkan gaya Newton, hukum-hukum Newton, maaf, pada kasus-kasus gaya melibatkan gaya dan gerak di sini ya. Lalu yang kedua, Anda sebagai mahasiswa memahami prinsip-prinsip kinematik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini juga tidak hanya mengandalkan kegiatan di dalam kelas, artinya sesuai dengan bobot 3 SKS untuk kuliah ini, maka selain Anda mendapatkan materi atau mendengarkan materi dalam kelas, Anda juga harus melakukan belajar secara mandiri luar kelas ya. Jadinya expected outcomes ini tidak bergantung pada materi kelas saja. Artinya setelah kelas ini selesai, Anda tetap harus melaksanakan kewajiban di luar kelas supaya outcomes ini bisa Anda dapatkan kuasai. Oke, saya lanjutkan. Pada topik pagi ini ada 3 bahasan utama yang akan kita coba pelajari sama-sama. Yang pertama ini ada bagian tentang hukum Newton. Yang kedua ada pembahasan tentang diagram benda bebas, free body diagram. Dan yang ketiga ada pembahasan tentang kinematik. Mengapa 3 topik ini sangat penting, utamanya pada rumpun kita di FTMD, juga konteks Anda sebagai seorang insinyur atau engineer, karena pada bidang kita di FTMD, entah itu di teknik mesin, teknik dirgantara maupun material, ini ketiga topik ini adalah subtopik ini adalah semacam pengetahuan atau ilmu fundamental yang harus Anda ketahui ya. Karena dalam analisis kita nanti, terutama Anda sebagai seorang insinyur mesin, insinyur dirgantara, dan insinyur material, itu perlunya melibatkan banyak sekali analisis tentang gerak. Di sana ada gaya-gayanya, sehingga perlu menguasai hukum-hukum Newton, dan juga untuk melakukan perhitungannya Anda juga perlu pemahaman mengenai free body diagram atau diagram benda bebas, dan juga pada pengaplikasiannya pada desain mekanisme maupun analisisnya Anda juga perlu memahami konsep mengenai kinematika ya. Oke. Kita mulai pada bagian pembahasan pertama, hukum Newton ya. Jadi tentang hukum Newton juga sebetulnya saya yakin seharusnya juga sudah Anda kenal,
semenjak Anda SMA setidaknya, tidak hanya di, kuliah, atau bahkan juga di kuliah juga diperkenalkan kembali di, kuliah fisika dasar, di-refresh kembali mengenai, hukum-hukum Newton. Jadi hukum Newton terutama hukum Newton tentang gerak ya, karena ada beberapa hukum Newton lainnya, ada Newton Law of Cooling, ada Newton of Motion, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, kita membahas tentang, hukum-hukum Newton terkait tentang gerak, ya. Yang ada 3 hukum Newton tentang gerak yang perlu kita, ingat dan pahami, sebagai dasar, kita untuk melakukan, apa namanya, pekerjaan atau analisis sebagai seorang terutama di bidang, rumpun FTMD. Yang pertama ada, Newton First Law atau hukum Newton pertama. Di sini, dia mempunyai nama lain Law of Inertia atau Uniform Motion. Dalam bahasa Indonesianya mungkin Anda lebih kenal, dengan istilah, apa namanya, hukum kelembaman ya. Apa bunyinya tentang hukum Newton yang pertama ini? Kita lihat di sini dinyatakan bahwa kecepatan, dinyatakan dalam, huruf V ini disimbolkan sebagai huruf V dari suatu, body atau suatu benda akan tetap konstan, terkecuali, body atau benda tersebut diberikan, gaya-gaya eksternal, berupa F, di sini nyatakan sebagai F gitu. Ini artinya dia, akan memiliki kecepatan yang tetap, artinya apabila benda pada saat sedang bergerak memiliki kecepatan tertentu atau V, dia kecepatannya akan tetap konstan terkecuali diberi gangguan dari, gaya-gaya luar di sini ya. Begitu juga pada saat dia diam, artinya V-nya sama dengan 0, nah itu akan tetap diam, terkecuali, diberikan, apa namanya, gaya-gaya luar, external force yang, dalam tanda kutip mengganggu kesetimbangan benda tersebut sehingga benda tersebut, bisa bergerak gitu ya, atau dalam kasus ini berubah kecepatannya. Nah, dari Newton First Law itu, dari hukum pertama tersebut, kemudian, ada hukum kedua yang sebetulnya masih agak berkaitan dengan hukum yang pertama. Jadi pada hukum yang pertama dinyatakan bahwa, kecepatannya tetap akan konstan, terkecuali diberikan, gaya luar. Nah, pada hukum yang kedua, dinyatakan bahwa percepatan dari suatu, benda atau body itu, proporsional, dari, jumlah gaya yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan nilai massanya. Dalam hal ini, A itu sebanding dengan atau percepatan dinyatakan dalam huruf A ini sebanding dengan, gaya yang dibagikan dengan, massa dari benda tersebut, atau mungkin dalam bentuk lainnya, force atau gaya sama dengan massa dikalikan percepatannya. Jadi yang pertama ini, dia tidak akan mengalami, perubahan kecepatan, terkecuali diberikan gaya-gaya luar. Lalu pada hukum kedua, misalkan ada gaya luar atau gaya-gaya yang bekerja, maka, apa namanya, nilai gaya yang bekerja tersebut, dia akan proporsional, eee, terhadap nilai massa dikalikan dengan kecepatannya atau percepatan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dibagi dengan massanya ya. Nah, yang ketiga ini, nama lainnya adalah hukum aksi reaksi, di mana dia menyatakan bahwa, eee, apa namanya, gaya dengan, apabila ada sebuah benda yang memberikan gaya, maka, eee, gaya yang sama akan diterima oleh benda tersebut, dengan gaya yang sama besar, berlawanan arah, dan, kolinier atau berada pada posisi yang sama dengan gaya yang diberikan ya. Ini mungkin ilustrasinya, jika Anda memukul tembok itu, Anda memberikan gaya pada tembok,
namun, di sisi lain, tembok juga akan memberikan memberikan reaksinya terhadap tangan Anda sehingga terasa sakit ya tangan Anda. Itu juga kalau Anda jatuh dari, ketinggian gitu, tempat yang sangat tinggi, Anda punya percepatan gravitasi, saat Anda menyentuh tanah itu, Anda memberikan, gaya, tapi kemudian, tanah atau apa namanya, lantai dasar yang Anda, tabrak juga memberikan, gaya berlawanan ya, gitu. Itu kira-kira mengenai pengantar dari, 3 hukum Newton. Nanti lebih detailnya untuk masing-masing, hukum Newton tersebut, hukum Newton 1, 2, dan 3 juga, akan kita bahas lebih lanjut ya pada, slide-slide berikutnya. Oke, pengantarnya sudah kita singgung, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lagi untuk masing-masing hukum Newton tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan yang agak lebih detail untuk masing-masing hukum Newton. Ini kita mulai dari hukum Newton yang pertama di sini. Jadi dari hukum Newton yang pertama itu dia menyatakan bahwa kecepatan suatu benda itu konstan. Dalam artian suatu benda akan tetap diam terkecuali tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, terkecuali ada gaya-gaya atau unbalance force yang bekerja pada benda tersebut, objek tersebut, atau body tersebut ya. Jadi juga sudah sempat saya singgung. Lalu yang kedua, objek in motion atau benda yang mengalami gerakan tidak akan mengubah kecepatannya terkecuali terjadi unbalance force atau gaya-gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Jadi dengan kata lain ini bisa kita nyatakan bahwa pada hukum pertama Newton itu resultan gaya-gaya yang bekerja itu harus sama dengan nol apabila kita menginginkan tidak ada perubahan pada benda yang kita berikan pengaruh gaya. Jadi kalau dia pada kondisi diam, kita ingin benda itu tetap diam, maka gaya-gaya yang bekerjanya kalau kita jumlahkan harus menjadi nol ya. Jika tidak, dia akan ada gerakan atau percepatan sesuai dengan apa namanya posisi atau arah dari gaya yang diberikan. Itu menjadi hukum kedua ya. Begitu juga pada saat dia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan tetap terus bergerak dengan kecepatan tersebut, terkecuali ada apa namanya secara resultan atau secara total ada gaya-gaya yang muncul. Jika secara resultan dia nol, walaupun dia bergerak, ada gaya-gaya yang berpengaruh, tapi secara total nol, maka dia tetap akan bergerak dengan apa namanya kecepatan awalnya ya. Sebagai contoh nih, diberikan ilustrasi apabila kita melemparkan sebuah bola yang sangat berat di apa namanya kendaraan atau di mobil sport gitu, sebagai dari suatu sudut pandang pengamat yang diam, maka dia akan melihat apa namanya bola yang dilempar itu membentuk parabola. Gitu. Kenapa? Karena ada pengaruh apa namanya percepatan di gravitasi dari sisi gravitasi, jadi bolanya akan tertarik ke bawah oleh gravitasi, kemudian ada juga pengaruh kecepatan di arah apa namanya lateral ya di bawah longitudinal. Jadi dia bergerak lurus, misalkan maju ke depan, tapi kemudian ada juga percepatan gravitasi ke bawah sehingga membuat bolanya terlihat membentuk sebuah parabola atau gerak parabola dari sudut pandang pengamat yang diam. Tapi dari sudut pandang pengamat yang bergerak bersama mobilnya, ya seolah-olah sepertinya bola tersebut hanya bergerak naik dan turun saja. Jadi yang berpengaruh di sini hanya dari sisi gravitasinya, sedangkan si pengamat tersebut
dia bergerak maju bersama dengan bolanya ya. Jadi bolanya bergerak maju, pengamat di dalam mobil juga bergerak maju, jadi tidak ada pengaruh dari kecepatan dari mobilnya. Jadi seolah-olah dari sudut pandang orang dalam mobil yang bekerja hanya gravitasinya saja. Jadi sepertinya naik dan turun saja. Gitu. Lalu ini pada hukum kedua Newton. Jadi hukum kedua Newton itu dalam tanda kutip telah terjadi pelanggaran pada hukum yang pertama dalam artian gaya-gaya total gaya-gaya atau resultan gaya-gaya yang bekerja tidak nol, maka nyatakan dalam hukum kedua kecepatannya menjadi tidak konstan apabila hal ini terjadi ya. Dengan kata lain, di sini menyatakan bahwa suatu benda atau objek akan mengalami percepatan jika unbalance force atau gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak nol. Gitu. Jadi misalkan dia punya nilai tertentu, katakanlah 10, 5, dan sebagainya, maka dia akan memiliki percepatan sesuai dengan resultan gaya yang terjadi. Lalu kemana arah percepatannya? Arah percepatannya itu akan sama dengan arah dari unbalance force tadi atau gaya yang diberikan tadi ya. Jika dia gayanya secara resultan lebih besar di arah koordinat kartesian X misalnya, maka gaya yang maka percepatan yang muncul pun akan berada pada arah X misalkan. Jika gaya yang muncul itu ada pada arah Y di diagram kartesian, maka percepatannya juga akan dihasilkan pada arah Y ya. Untuk besaran percepatannya tadi arah atau direction dari percepatannya. Sekarang untuk untuk besaran dari percepatannya dia akan proporsional dengan unbalance force tadi atau gaya yang diberikan tadi dan berbanding terbalik dengan massa dari si objek tersebut. Atau bisa dituliskan gaya atau F ini berbanding lurus dengan massa dikalikan dengan percepatannya di sini ya. Lebih sederhananya F sama dengan M dikalikan A gitu ya. Yang kalau Anda pergunakan persamaan atau yang Anda ingat dari materi di SMA atau juga materi di fisika dasar ya. Ini mungkin di fisika dasar di semester lalu bahkan harusnya masih hangat nih pemahaman tentang hukum kedua Newton ini. Atau kita nyatakan dalam dalam persamaan yang lebih definitif lagi, F sesuai dengan M dikalikan A dibagi GC. Ingat ya, ini GC ini kemarin sudah dibahas oleh Pak Husaini, ini adalah konstanta gravitasi. Jadi apapun unit yang Anda pergunakan, apakah itu unit SI, MKS, atau British atau Imperial Unit, ini persamaannya sama, yang berbeda nanti hanya faktor GC-nya ini atau konstanta gravitasi ini ya. Lalu yang ketiga ini hukum aksi reaksi. Jadi dinyatakan dalam gambar ini cukup straightforward dalam artian sangat jelas untuk setiap aksi yang diberikan atau muncul akan ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Gitu. Misalkan ini ada satu peti atau kotak atau benda inilah, katakanlah benda misalkan sebuah kubus metal dengan massa tertentu disimpan pada suatu permukaan, maka dia akan memiliki force dalam bentuk berat W ini hasil perkalian massa dikalikan gravitasinya pada bagian bawah ini, kemudian di saat yang bersamaan akan muncul gaya reaksi ya sama besar dengan dari berat yang dimunculkan atau dihasilkan dari si benda ini.
Dia nilainya sama besar, berlawanan arah. Ini dalam konteks mekanika, ini gaya reaksi ini kadang-kadang bisa nyatakan sebagai gaya normal juga ya. Jadi kalau misalkan ada suatu benda memberikan gaya berat ke bawah, maka ada gaya normalnya ke atas sebesar W-nya juga gitu ya, sama dengan W ini. Nah, untuk penerapan dari hukum-hukum Newton tadi, kita sudah singgung ada 3. Hukum Newton 1 mengenai kelembaman, hukum Newton 2 mengenai gaya dan percepatan, dan hukum Newton ketiga mengenai aksi reaksi. Gitu. Nah, setelah memahami atau mengetahui 3 hukum Newton tersebut, ini coba kita implementasikan dalam contoh kasus di sini. Di sini Anda punya satu buah gerobak dorong, ini yang biasa dipergunakan untuk mengangkut pasir, tanah gitu, atau barang-barang lainnya, terutama pada saat kegiatan pembangunan nih biasanya. Nah, di sini diberikan informasi dan juga pertanyaan. Kasusnya, what's the force on a frictionless wheelbarrow? Jadi berapa gaya yang muncul pada si gerobak ini yang memiliki massa sebesar 50 pound mass. Jadi ini satuannya satuan British atau satuan imperial ya, yang diberikan percepatan sebesar 2,1 feet per second kuadrat atau feet per second square. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa berat dari si gerobak tersebut? Jadi yang pertama ini ada 2 pertanyaan yang ditanyakan pada contoh kasus ini. Yang pertama ini gaya-gaya atau F yang bekerja pada gerobak dengan massa 50 pound mass apabila dia diberikan percepatan sebesar 2,1 ini ya, feet per second square ini. Lalu yang kedua, berapa nih berat dari si gerobak tersebut dengan informasi yang diberikan. Gaya berat yang muncul akibat gravitasi ya. Jadi bagaimana untuk penyelesaiannya ini analisis yang kita perlu lakukan terkait dengan hukum kedua Newton, utamanya tentang akselerasi ya. Akibat gravitasi di sini untuk pertanyaan pertama kita perlu menganalisis dengan memanfaatkan atau menggunakan prinsip yang ada pada hukum kedua Newton, lalu informasi lainnya, percepatan yang muncul akibat gravitasi ini sebesar 32,2 feet per second square ya, dalam satuan British atau imperial. Lalu pada satuan British atau imperial, nilai Gc atau konstanta gravitasinya adalah sebesar 32,2 pound mass feet per pound force second square di sini. Dengan menggunakan kedua informasi ini, maka seharusnya kita bisa menyelesaikan pertanyaan A dan B ini ya, yang ditanyakan ini. Bagaimana mengerjakannya? Ini karena terkait dengan hukum 2 Newton, maka kita gunakan persamaan F sama dengan M dikalikan A dibagikan dengan konstanta gravitasi untuk kasus unit British atau English unit atau imperial unit ya di sini. Karena kita lihat nih satuannya dia pakai pound untuk massa, feet per second square untuk percepatan atau gravitasi juga. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya di sini untuk menghitung gaya yang bekerja akibat percepatan yang diberikan sebesar 2,1 feet per second square tadi, kita gunakan rumus ini, di mana massanya adalah 50 pound mass,
dikalikan dengan percepatannya 2,1 feet per second square dan dibagi dengan konstanta gravitasinya di sini ya. Nilainya 3,26. Lalu dengan menggunakan prinsip angka penting yang kemarin juga dibahas oleh Pak Husaini, diperoleh hasil akhirnya sebesar 3,3 pound force ya. Ini untuk gaya yang muncul akibat percepatan atau akselerasinya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua ini berapa berat dari si gerobak tersebut? Nah, untuk berat ini dia muncul akibat adanya percepatan gravitasi sehingga persamaan yang kita gunakan cukup M atau massa dikalikan dengan G gravitasinya ya, dan dibagi dengan konstanta gravitasinya di sini. Jadi masanya 50 pound mass. Ini percepatan gravitasinya pada kasus ini menggunakan British unit sebesar 32,2 feet per second square. Lalu konstanta gravitasinya juga 32,2 pound mass feet per pound force second square. Diperoleh gaya atau berat dari gerobak tersebut sebesar 50 pound force di sini ya. Jadi dengan menggunakan atau menerapkan prinsip hukum Newton, kita bisa melakukan perhitungan gaya-gaya yang bekerja ya di sini. Ini dalam kasus kita ini pada kasus si gerobak ini. Tapi kemudian ternyata untuk melakukan analisis secara komprehensif terkait gaya-gaya dan gerak, hukum Newton saja belum cukup nih. Kita belum tahu dari kasus ini kita bisa tahu besaran gaya yang terjadi, misalkan gaya F tadi dan gaya berat tadi, tapi kita belum tahu nih arah masing-masing ke mana nih untuk gaya F ini, untuk gaya berat tadi, dan secara resultannya ke arah mana juga kita belum mengetahui atau belum bisa diketahui hanya dengan menggunakan hukum Newton. Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan analisis lebih lanjut sebagai seorang insinyur? Dalam hal ini kita memanfaatkan konsep lain yang dinamakan free body diagram atau diagram benda bebas ya di sini. Ini kalau saya tidak salah juga seharusnya pembahasan mengenai free body diagram atau diagram benda bebas juga Anda pelajari juga ya di kelas yang lain gitu, di semester ini. Jadi di bahasan pagi ini mungkin disinggung sedikit, tapi lebih detailnya seharusnya dibahas di kelas statika struktur ya, yang sepengetahuan saya seharusnya juga Anda ambil di semester ini ya, di TPB semester kedua. Oke, lalu apa kegunaan dari free body diagram atau diagram benda bebas ini? Kegunaan yang utamanya di sini dia sebagai working sketch atau misalkan atau sebagai sketsa untuk melakukan analisis atau yang membantu kita menentukan gaya-gaya yang bekerja, momen yang diterima atau bekerja, dan terakhir persamaan-persamaan gerak. Ini dengan kata lain hukum-hukum Newton ya. Jadi dengan membuat diagram benda bebas ini kita bisa menentukan dengan lebih jelas atau bahkan mengetahui gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut dan menentukan kemana arah gaya-gaya yang bekerja sehingga bisa kita analisis, kita resultankan terkait dengan hukum pertama atau hukum kedua Newton, gitu ya. Kalau ternyata resultannya 0, maka yang berlaku adalah hukum pertama Newton. Apabila gaya-gayanya tidak 0, maka yang berlaku adalah hukum kedua Newton. Tapi kemudian juga dengan diagram benda bebas ini kita bisa tahu, misalkan apakah dia memberikan
aksi terhadap satu permukaan tertentu atau benda tertentu, aksi reaksinya muncul yang kemudian menjadi apa namanya komponen untuk menentukan tadi hukum pertama, hukum kedua Newton pada benda tersebut gitu. Lalu isi dari free body diagram itu apa saja? Jadi free body diagram atau diagram benda bebas dia merepresentasikan satu buah body of interest atau benda yang sedang kita analisis, entah itu partikel atau benda utuh atau bulk atau extended di sini ya, ataupun dia memiliki sifat apakah dia kaku, rigid atau non rigid di sini. Jadi apa namanya dia menyatakan atau mewakilkan dari suatu benda yang sedang atau akan kita analisis ya. Yang kedua adalah gaya-gaya luar yang bekerja atau torsi yang bekerja pada benda tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat apa namanya gambarkan suatu benda, kemudian gaya-gaya luar yang bekerja apa saja, termasuk dalam hal ini torsi. Namun ada sedikit catatan bahwa pada diagram benda bebas itu tidak mempertimbangkan gaya-gaya dalam ya untuk menghitung gaya-gaya dalam apa namanya pada diagram benda bebas itu gaya dalam tidak dipertimbangkan jadi dia hanya mempertimbangkan atau memberikan informasi atau petunjuk untuk gaya-gaya luar atau torus yang bekerja. Walaupun dengan diagram benda bebas kita mengetahui gaya-gaya luarnya atau torsinya maka baru kemudian kita bisa menghitung gaya-gaya dalamnya gitu ya. Di gaya dalamnya walaupun tidak apa namanya dipertimbangkan atau dikonsider secara langsung dalam diagram benda bebas, tapi kita bisa menggunakan diagram benda bebas dan penggambaran gaya-gaya luar yang untuk kemudian melakukan perhitungan pada gaya-gaya dalam. Lalu catatan lain, ini caution gitu ya, ini peringatan gitu, atau hal yang harus kita perhatikan gitu dalam membuat diagram benda bebas. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dengan benar terlebih dahulu benda yang akan kita analisis. Jadi kalau di awal Anda sudah salah apa namanya membuat diagramnya atau melakukan identifikasi, tentunya juga hasilnya analisis Anda akan keliru ya. Yang pertama itu Anda harus jeli atau memiliki kemampuan ini bagian mana atau benda mana atau body mana yang akan kita analisis gitu. Kalau itu sudah benar, kemudian kita perlu mengidentifikasi tipe kontak atau sambungan yang muncul atau ada di antara benda-benda yang kita analisis, di antara body yang kita analisis tersebut ya. Lalu kita apa namanya lepaskan kontak-kontak join tersebut dalam diagram benda bebas kita, namun kita representasikan menjadi apa namanya titik kontak atau gaya yang bekerja. Jadi pada bagian kontak atau join tersebut tentunya ada apa namanya gaya-gaya juga yang perlu kita analisis. Jadi pada bagian bodinya apa namanya tentukan terlebih dahulu, lalu dari situ kita bisa menentukan kira-kira apa namanya gaya apa saja yang muncul, misalkan ada gaya gravitasi ke bawah, atau misalkan ada gaya akibat percepatan ke arah kiri kanannya, misalkan lalu kemudian apabila dia terhubung dengan bodies yang lain, maka kita lepaskan dan tentunya pada bagian dia kontak dengan bodies yang lain ya seharusnya juga ada gaya yang bekerja yang juga kita pertimbangkan dalam diagram benda bebas itu ya. Supaya lebih jelasnya kita lihat dalam contoh berikut ini ya. Ini ada suatu contoh diagram benda bebas untuk kasus sebuah peti, crate ya dia bilang ada sebuah crate atau peti yang terdiam atau berhenti pada apa namanya rem atau apa namanya suatu tanjakan ya atau turunan seperti ini
yang memiliki sudut kemiringan sebesar 30 derajat di sini. Jadi crate atau peti ini beratnya sebesar 100 Newton. Dia ada pada apa namanya, pada sebuah lereng atau kemiringan sebesar 30 derajat, tapi dia tidak bergerak ya, berdiam di sini. Maka kita bisa apa namanya, menghitung atau memperkirakan gaya-gaya yang bekerja pada petinya dan juga pada si apa namanya, permukaan kemiringan ini ya. Eh, dan gaya normal yang bekerja dengan menggunakan diagram benda bebas dan juga apa namanya, menerapkan hukum-hukum Newton tadi. Jadi pertanyaannya atau yang perlu kita selesaikan adalah gaya-gaya yang muncul pada peti dan juga pada si apa namanya, bidang miring ini atau permukaan miring ini. Yang kita ketahui apa saja? Yang kita ketahui adalah gaya yang ditimbulkan akibat massa yang dimiliki oleh si peti ini. Ada gaya berat sebesar 100 Newton, apa namanya, dan juga gaya-gaya yang muncul pada permukaan ini dia harusnya bernilai sama besar dan berlawan arah dari gaya yang muncul akibat apa namanya, berat dari si peti ini. Gitu. Coba kita lihat pada uh, ilustrasi yang pertama. Ini kasus kita ada peti dia pada kemiringan 30 derajat. Lalu ini adalah uraian dari gaya berat yang muncul akibat berat dari si peti tersebut. Itu gaya beratnya dia ke bawah ya, tegak lurus dengan permukaan akibat gravitasi. Kemudian karena adanya kemiringan, ada dua komponen gaya. Akibat kemiringan, komponen gaya sejajar dengan bidang miringnya sebesar W sin theta atau gaya berat sinus dari sudut yang dibentuk oleh kemiringan. Lalu ada juga gaya yang diberikan apa namanya, tegak lurus dengan permukaan kemiringannya sebesar W cos theta di sini ya, atau gaya berat dikalikan kosinus dari sudut kemiringan yang muncul. Sedangkan dari sisi apa namanya, petinya ini ada gaya 100 Newton ke bawah, kemudian ada gaya normal yang muncul ke atas, dan juga gaya gesek berlawanan arah dengan gaya yang apa namanya, sejajar dengan apa, permukaan slope-nya ini. Lalu bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita diminta untuk menghitung gaya-gaya yang sejajar dan normal atau tegak lurus dengan permukaan dari bidang miringnya tersebut ya. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita memiliki berat dari si peti itu sebesar 100 Newton. Lalu apa namanya? Karena ada pengaruh dari bidang miring tersebut, maka gaya yang muncul tegak lurus dengan permukaan bidang miringnya diperoleh atau W cos theta di sini sebesar 100 dikalikan cos 30 sebesar 86,6. Nah, dia memiliki gaya ke arah ini ya, W cos theta, artinya akan muncul juga gaya normal sama besar berlawanan arah di sini Fn apa namanya, tegak lurus dengan permukaan si apa namanya, bidang miring tersebut sebesar 86,6 atau 100 dikalikan cos 30. Lalu ada juga gaya sebesar 50 Newton atau 100 dikalikan sin 30 yaitu setengah yang sejajar dengan arah kemiringan ini ya. Ini ada W sin theta ini sebesar 50, maka akan muncul gaya reaksi atau dalam hal ini gaya gesek sebesar 50 Newton juga berlawanan arah dengan apa namanya,
orientasi atau gaya akibat kemiringan bidang miring tersebut. Gitu. Lalu diketahui di awal bahwa seperti ini diam, maka gaya gesek atau FR yang muncul atau diterima oleh seperti ini tentunya dia harus sama besar dan berlawanan arah dengan gaya ke arah sini ya, ke bagian bawah sini. Sehingga gaya geseknya harus besar 50 Newton. Uh, Kalau kita hitung, kita resultankan gaya-gaya di arah tegak lurus permukaan sebesar 100 dan juga yang normalnya 100 ini, lalu juga gaya sejajar dengan bidang miringnya 50, maka gaya berlawanan dengan yang muncul atau gaya reaksi yang muncul juga harus 50 supaya dia diam. Jika gaya geseknya lebih kecil, tentunya si peti ini akan bergerak ke bawah ya, terglosor, saya berjalan pelan-pelan akibat kemiringan tersebut. Mungkin kalau orang Bandung nyebutnya nyoroson atau ya golosor gitu. Karena Anda sudah mulai luring di Bandung ya, mungkin baiknya mengenal beberapa satu dua kata dalam bahasa lokal gitu ya, interaksi dengan ya, masyarakat lokal gitu. Jadi Anda sudah belajar satu kata hari ini gitu. Kereta ini terglosor atau nyorosot gitu ya dalam gitu, orang Bandung atau orang Sunda tuh. Oke, Anda setelah mengetahui sudah bisa membuat diagram benda bebas, lalu dari diagram benda bebas tersebut Anda bisa menentukan atau memperkirakan kemana arah dari gaya-gaya yang bekerja, apa saja gaya-gaya yang bekerja. Nah, dalam kasus seperti ini dia karena resultannya nol, maka dia tidak bergerak. Tapi dalam kasus lain, misalkan gaya geseknya lebih kecil, dia akan bergerak ke bawah gitu ya. Ada konsep lain yang bisa Anda pergunakan untuk memperkirakan atau menganalisis pergerakan suatu benda gitu ya, akibat adanya gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gitu. Nah, setelah Anda mengetahui atau memahami hukum Newton, bisa membuat diagram benda bebas, maka seharusnya atau selanjutnya Anda diperkenalkan atau melakukan analisis uh, konsep kinematik. Apa itu kinematik? Ini berasal dari bahasa Yunani, artinya kinema, yang berartinya gerakan di sini. Jadi kinematics itu bahasan mengenai gerakan suatu benda ya, atau ilmu yang menganalisis gerakan. Atau lebih jelasnya di sini pada definisi yang diberikan pada poin kedua pada layar ini atau pada salin dia ini, kinematics itu bagian dari dynamics atau dinamika yang membahas secara khusus gerakan di sini ya. Ini definisi yang diberikan oleh Maybe dan Reinholz, Pak Maybe dan Pak Reinholz dalam buku Mechanism and Dynamic of Machinery gitu ya. Lalu oleh Pak Koski ini ada definisi lain, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana benda bergerak ya, atau how object move di sini. Jadi dia tuh fokusnya adalah gerak ya, kata kuncinya adalah gerak gitu, gerak bendanya. Dan selain kinematics ternyata ada juga ilmu lain atau pembahasan lain yang lebih besar. Jadi kinematics adalah bagian dari ilmu tersebut yang namanya dynamics di sini ya. Jadi kalau dynamics membahas lebih luas tentang gerak, termasuk gaya-gaya yang bekerja yang menyebabkan gerak tersebut. Pada kinematik ini ada batasan bahwa dia tidak memperdulikan penyebab dari gerakannya ya. Apakah itu karena gaya atau karena momen. Jadi dia hanya mempertimbangkan adanya gerak saja gitu.
Nah, apabila kita mempertimbangkan penyebab geraknya apa, apakah karena gaya, apa karena momen, maka itu bidang pembahasan dari dinamika di situ. Seingat saya ini di tingkat 2 untuk Anda yang di teknik mesin, saya mungkin teknik dirgantara, teknik material juga sama ya. Seingat saya juga Anda akan mempelajari apa nih secara khusus kinematika dan dinamika ini nanti di semester ketiga atau keempat ya. Jadi saya agak lupa, tapi pada kasus saya dulu sih di kurikulum yang lama yang saya alami itu di tingkat 3 itu kinematics and dynamics ini, kinematika dan dinamika ini. Oke, jadi kata kunci dari kinematics ini adalah gerak benda ya. Jadi dia hanya mempertimbangkan gerak bendanya. Yang kedua, benda harus diasumsikan sebagai rigid body atau benda kaku ya. Kalau benda fleksibel, dia akan berbeda lagi analisisnya, sehingga pada kasus kinematik ini hanya concern atau mempertimbangkan gerakan pada benda yang kaku saja atau rigid body. Oke, terkait dengan gerak suatu benda ini mungkin dengan dasar yang sudah kita bahas mengenai hukum Newton, ya kan benda bebas. Ini coba kita lihat gerak suatu benda dikaitkan dengan waktunya dan kecepatannya dalam suatu diagram kartesian ya, atau menggunakan koordinat kartesian di sini. Jadi ada dua koordinat di sini, di koordinat x atau di sumbu x ini. Ini adalah waktu, lalu pada sumbu yang vertikal di sini menyatakan jarak di sini ya. Jadi kalau kita lihat pada diagram kartesian ini, maka x atau jarak merupakan penjumlahan atau integral dari kecepatan dikalikan dengan delta atau nilai waktunya ya di sini. Coba kalau kita lihat di sini, dia pada titik awal atau origin benda pada kondisi x0, kondisi awalnya dia. Lalu ini mungkin T0-nya agak kita geser sebelah kanan, tidak berhimpit di titik 0 sini. Jadi pada sampai dengan dari titik origin sini sampai dengan T0 tidak ada perubahan jarak dari bendanya, dia tetap diam pada posisi awal. Kemudian mulai dari titik T0 sampai dengan titik T di sini, katakanlah misalkan ini detik 1, lalu misalkan ini detik 5, pada rentan waktu tersebut ternyata dia mengalami perpindahan ya dari kondisi awal x0 menuju x di sini. Maka kita bisa memperkirakan atau menghitung kecepatan yang muncul dalam rentang waktu tersebut. Jadi kecepatan merupakan pembagian antara delta x atau perubahan jarak yang terjadi dibagi dengan perubahan waktu yang terjadi atau delta t. Jadi pada rentan waktu T0 sampai dengan T ini terjadi perubahan posisi dari X0 menjadi X yang kita nyatakan sebagai delta X ini ya. Dan juga pada rentang waktunya delta T, T dikurangi dengan T0. Kita peroleh kecepatannya di sini dalam kasus geometri kartesian atau diagram kartesian untuk sumbu waktu dan perpindahan ini, maka kecepatan ini dia dinyatakan sebagai slope atau kemiringan pada kurva ini ya. Jadi kita bisa memperkirakan tinggi rendahnya suatu kecepatan yang dialami dengan
slope atau kemiringan dari si kurva ini. Jadi kalau misalkan dia kurvanya landai, katakanlah pada posisi yang sama, posisi X ini, dia memerlukan waktu yang lebih lama sehingga kurvanya menjadi lebih landai, katakanlah T1, misalkan ini kan T, ini T1 di sebelah sini, maka untuk mencapai X ini dia perlu waktu yang lebih panjang dari mencapai titik T1, untuk mencapai kondisi X, maka nilai pembagi waktunya lebih lama ya untuk delta X yang sama sehingga kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan awal ini yang kurva yang kita miliki. Sebaliknya, jika ada perubahan jarak yang terjadi dalam rentang waktu yang lebih pendek, itu artinya kecepatannya lebih tinggi ya. Misalkan ini kurvanya kemiringannya lebih curam, misalkan dia untuk pergerakan dari X0 ke X ini membutuhkan waktu dari T0 ke T2. Misalkan T2 adalah setengah antara jarak T0 dan T di sebelah sini, maka dengan waktu yang separuh dari nilai pertama dia sudah mencapai titik X. Jadi dia mungkin kurvanya akan seperti ini, lebih curam, artinya kecepatannya juga lebih tinggi ya, karena pembaginya untuk kecepatannya juga lebih singkat gitu. Jadi untuk X yang sama, dia memiliki pembagi yang lebih kecil, hasilnya ya kecepatannya lebih tinggi. Dan dari kurva ini kita juga bisa menghitung nilai jarak yang ditempuh. Kalau menggunakan kalkulus, kalau Anda ingat, itu ya luas area di bawah kurvanya ya. Jadi nilai integral adalah nilai luas di bawah kurva, sehingga nilai X di sini atau jarak yang ditempuh merupakan hasil penjumlahan dari kecepatan yang terjadi pada berbagai rentang waktu yang dijumlahkan, jadi integralkan di sini. X sama dengan integral V kali dt di situ. Prinsip yang sama juga bisa kita terapkan pada pada komponen kecepatan waktu. Jadi sumbu horizontalnya adalah waktu, sumbu vertikalnya adalah kecepatan di sini. Jadi kalau dia tidak mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu, ini constant speed ya. Tidak ada percepatan yang dialami, jadi pada waktu berapapun kecepatannya ya akan tetap sama gitu. Namun pada saat dia diberikan percepatan, adanya ingat hukum kedua Newton, ada gaya yang diberikan sehingga muncul percepatan, nilai kecepatannya berubah terhadap waktu, ini nilai kecepatannya juga mulai berubah ya di situ. Tapi kalau nilainya linear seperti ini, artinya percepatan yang diberikan nilainya konstan. Gitu. Jadi kalau dia mengalami percepatan konstan, maka perubahan kecepatannya juga akan linear seperti ini. Tapi jika percepatannya berubah-ubah, maka kurva yang muncul juga tidak akan konstan begini ya. Jadi misalkan pada detik kesekian percepatannya A, lalu detik berikutnya berubah lagi, maka kurang lebih grafiknya akan menjadi seperti ini. Sama, apabila kita lihat pada diagram ini, sumbu Y-nya adalah kecepatan, sumbu X-nya adalah waktu, atau sumbu horizontalnya adalah waktu, maka nilai kecepatan ini sama dengan integrasi dari nilai percepatan dikalikan delta T-nya ya. Jadi kalau kita integralkan A dt mendapatkan kecepatan, lalu kita integralkan kembali V dikalikan dt diperoleh distance atau jarak yang ditempuh. Gitu. Jadi sebetulnya percepatan itu turunan kedua dari jarak ya. Gitu. Kalau Anda menurunkan jarak 2 kali terhadap waktu, maka Anda akan memperoleh nilai percepatannya. Oke. Nah, ini kita coba bahas atau terapkan pemahaman kita mengenai
pembahasan mengenai kecepatan-percepatan jarak tadi dalam contoh kasus lagi ya, contoh kasus lagi, sama seperti pada bagian sub-sub topik sebelumnya. Jadi, misalkan Anda itu mengendarai kendaraan, apakah itu sepeda motor atau mobil gitu, yang pada kondisi awalnya diam, kemudian mengalami percepatan secara konstan sebesar 5 meter per second kuadrat selama 13 detik. Jadi pertanyaannya adalah, berapa kecepatan final Anda, kecepatan akhir Anda setelah mengalami percepatan sebesar 5 meter per second kuadrat selama 13 detik, dan kedua seberapa jauh Anda, berpindah dari posisi awal, gitu. Oke, untuk analisis ini ada beberapa hal yang sudah kita ketahui. Pertama, kecepatan, pada saat, setelah menempuh waktu selama 13 detik dan, sorry, yang ditanyakan adalah kecepatan Anda setelah Anda menempuh waktu selama 13 detik dan juga jarak yang, sudah Anda tempuh dalam rentang waktu 13 detik tersebut ya. Yang diketahui ini ada percepatan, nilainya konstan, artinya tidak berubah terhadap waktu sebesar 5 meter per second kuadrat. Bagaimana menghitungnya? Ini kita gunakan pendekatan atau prinsip yang sudah kita diskusikan barusan ya, bahwa kecepatan adalah integrasi dari percepatan, area di bawah kurva kecepatan dan waktu, sedangkan X atau jarak ini adalah integrasi dari kecepatan terhadap waktu atau area di bawah kurva untuk kurva jarak terhadap waktu. Ini kalau kita buat dalam bentuk diagram, akan muncul percepatan linear ya sebesar 5 meter per second kuadrat. Jadi pada kecepatan awal Anda nilainya 0, pada titik 0 kecepatan Anda masih 0, kemudian pada posisi atau setelah menempuh waktu selama 13 detik Anda memiliki kecepatan akhir di sini ya sebesar V katakanlah. Berapa nilainya? Ya nilai kecepatannya ya proporsional atau dinyatakan dengan kemiringan slope ini ya atau kurva ini gitu. Di mana delta V sama dengan delta V dibagikan delta T sama dengan percepatannya gitu. Atau delta V sama dengan ini dinyatakan dengan V karena posisi awalnya 0 gitu. Jadi V2 dikurangi V1 atau delta V sama dengan 0. Kalau kita mencari V-nya ya ditambahkan dengan 0, 5 dikali 13 di sini ya. 5 meter per second kuadrat dikali 13 second. Jadi kecepatan akhir Anda di detik ke-13 adalah 65 meter per second. Delta kecepatannya posisi akhir 65, posisi awal 0, maka delta V-nya adalah 65 meter per second ya. Lalu pertanyaan kedua, berapa jarak yang ditempuh? Ya, integrasi dari kurva kecepatan, jarak, dan waktu tadi gitu. Jadi bentuknya segitiga, maka luas area segitiga adalah setengah panjang alas dikalikan tingginya. Panjang alasnya adalah waktu, delta T-nya, tingginya adalah delta V atau delta kecepatannya. Sehingga di sini jarak yang ditempuh sebesar 4,2 10 kuadrat atau sekitar 420 meter ya di sini. Jadi Anda sudah bisa menghitung atau memperkirakan dari kasus ini berapa kecepatan akhir dan berapa jarak yang sudah ditempuh selama 13 detik apabila Anda memiliki percepatan sebesar 5 meter per second. Nah, tadi adalah satu kasus hypothetical, jadi dia satu kasus sembarang saja gitu untuk mengilustrasikan kecepatan dan percepatan dan juga jarak misalkan. Nah, pada pada dunia nyatanya
Tentunya eee, pergerakan suatu benda, dalam hal ini, perpindahannya, kecepatan, dan percepatannya juga, perlu diketahui ya pada banyak kasus di dunia nyata di situ. Makanya ada suatu alat ukur yang dinamakan akselerometer di sini yang, berfungsi menghitung atau menentukan percepatan, kecepatan, dan juga perpindahan. Jadi dengan menggunakan akselerometer ini Anda bisa mengukur secara langsung nih, berapa nilai, percepatan yang terjadi, kecepatannya, dan juga jarak, yang ditempuh di sini. Ini pada berbagai, orientasi yang berbeda di sini, misalkan contohnya ini percepatan, up, misalkan pada bagian ke arah atas, seperti ini, lalu percepatan kecepatan dan perpindahan ke arah timur, lalu misalkan pada kasus yang lain ini hasil pengukuran menggunakan akselerometer pada arah selatan, misalnya ini percepatannya, ini kecepatannya, dan juga ini perpindahan yang terjadi. Gitu. Kita lihat bahwa percepatannya berubah-ubah terhadap waktu, jadi kadang dia naik, kadang dia turun, gitu. Kemudian dia relatif konstan di sini walaupun ada sedikit noise-nya. Ini berpengaruh juga pada nilai kecepatannya ya. Oke, dalam kasus dalam contoh kasus tadi maupun misalkan contoh kasus yang diperlihatkan menggunakan akselerometer ini kita meninjau benda sebagai sebuah partikel atau berdiri sendiri ya bendanya. Jadi dia tidak terkait dengan benda-benda yang lain. Dia berdiri sendiri, memiliki nilai percepatan, kecepatan, dan perubahan posisi. Tapi di dunia nyata atau dalam kasus engineering, terutama di bidang teknik mesin, teknik dirgantara, teknik material, itu ternyata benda ini tidak bekerja sebagai partikel ya atau sebagai unit sendiri gitu. Jadi dia terkait dengan objek-objek lain atau berhubungan dengan benda lain membentuk sebuah struktur gitu. Jadi yang bergerak bukan partikelnya, tapi strukturnya ini. Gitu. Nah, pada kasus ini bagaimana nih kita bisa menganalisis atau memperhitungkan atau memperkirakan arah gerak dari suatu struktur tersebut. Jadi kita memerlukan satu konsep tambahan lagi. Jadi ternyata hukum Newton, diagram benda bebas itu belum cukup, dan kinematika itu ternyata belum cukup untuk membekali Anda melakukan analisis secara komprehensif terkait gerak suatu benda, terutama dalam konteks Anda sebagai insinyur ya atau engineer, apakah itu mechanical, aerospace ataupun material di sini. Kita memerlukan satu konsep tambahan lain atau ilmu lainnya yang kita sebut nanti konsep diagram benda bebas atau degree of freedom gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi dia bekerja sebagai partikel, berdiri sendiri, bagaimana kalau benda ini bergerak sebagai suatu struktur atau mekanisme gitu. Jadi saat satu benda dihubungkan dengan benda-benda yang lainnya, membentuk suatu mekanisme, dia akan membentuk suatu gerakan tertentu pada arah tertentu, kecepatan tertentu, atau merupakan pada ritme tertentu di sini. Ini contohnya internal combustion engine ya, motor bakar torak yang mungkin Anda temui di dalam mobil Anda atau sepeda motor Anda di sini. Jadi pergerakan gabungan dari benda-benda ini atau gabungan dari berbagai bodies ini akan membentuk arah dan besaran yang spesifik ya, arah gerak arah gerak dan besaran gerak yang spesifik. Misalkan ini pergerakan pistonnya akan naik turun, lalu ini ada connecting rod, dia bergerak naik turun juga, tapi di saat yang bersamaan dia juga
berputar mengikuti putaran yang muncul dari flywheel di sini, atau bahasa Indonesia roda gila, gitu, flywheel. Roda gigi di sini, dan roda juga memiliki satu poros dengan cam ini, di mana camnya terhubung dengan cam follower yang mengatur pergerakan buka tutup dari si exhaust valve ya, dari si ruang bakarnya. Jadi, ada gerakan tertentu, jadinya membentuk suatu apa namanya, specific motion timing atau harmonic motion atau gerakan pada ritme tertentu gitu. Jadi pada motor bakar, misalkan motor bakar 4 tak dan 4 langkah yang terjadi, itu langkah hisap, lalu ada langkah tekan, kompresi ke atas, lalu yang ketiga ada ignition atau pembakaran ya, dipantik bahan bakar terkompresi karena ada apa namanya pemantik tersebut terbakar, maka gerak pistonnya akan turun ke bawah, lalu membuang hasil pembakaran dari ruang bakar ke exhaust atau ke muffler atau ke knalpot itu ya, kira-kira. Jadi semakin menarik ya. Jadi ternyata ilmu-ilmu yang kita pelajari satu persatu, kita hubungkan itu membentuk satu pemahaman yang utuh dan kita terapkan menjadi satu aplikasi utuh juga ya. Jadi ini ada hukum Newtonnya, tentunya ada pergerakan di atas bawah memiliki apa namanya percepatan dan arah, lalu juga Anda perlu mengalih diagram benda bebasnya, lalu juga kira-kira geraknya kemana menggunakan kinematikanya. Tapi kemudian kita masih memerlukan satu konsep tambahan untuk bisa menganalisis apa namanya pergerakan apa namanya benda-benda yang membentuk suatu struktur atau mekanisme gitu. Nah, apa namanya konsep yang digunakan atau alat bantu yang kita gunakan atau apa namanya ilmu yang kita terapkan ini namanya degree of freedom atau derajat kebebasan ya. Apa itu degree of freedom atau derajat kebebasan? Ini konteksnya macam-macam sebetulnya. Dalam statistik ada, dalam kasus lain juga ada, tapi dalam konteks mechanics atau mekanika ya, di sini degree of freedom ini menyatakan jumlah parameter bebas yang kita perlukan untuk mendefinisikan apa namanya posisi unik dari apa namanya mekanisme atau kumpulan benda yang kita akan analisis gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ini jumlah parameter bebas untuk mendefinisikan posisi tiap saat secara unik dari kumpulan atau gabungan berbagai benda atau mekanisme dari sebuah mekanisme ya. Atau pemahaman yang lainnya adalah jumlah kemungkinan untuk bergerak. Jadi kalau dia mempunyai degree of freedom of 1, ada kemungkinan bergeraknya, dia mempunyai satu kemungkinan bergerak. Pengertian yang lain, jumlah parameter yang diperlukan untuk menentukan apa namanya geraknya setiap waktu secara unik. Gitu. Jadi kalau degree of freedom 1, kita cukup satu parameter saja untuk mengetahui apa namanya menentukan posisinya setiap waktu secara unik, dan juga dia hanya memiliki satu kemungkinan untuk bergerak. Kalau di freedomnya 2, maka kita memerlukan 2 buah parameter yang berbeda untuk bisa menentukan kira-kira posisinya dia pada waktu tertentu, dan juga kalau dia degree of freedomnya 2 berarti dia memiliki 2 buah kemungkinan gerakan ya, atau arah gerakan. Coba kita lebih jelasnya, coba kita lihat apa namanya contoh kasus di sini. Berapa jumlah degree of freedom atau derajat kebebasan untuk suatu benda pada bidang 2 dimensi ya. Ini contohnya misalkan Anda punya pulpen atau punya apa namanya pensil gitu yang diletakkan pada suatu bidang 2 dimensi pada arah, jadi dia punya koordinat atau orientasi X, orientasi Y, dan juga apa namanya orientasi theta untuk sudut theta di sini.
Jadi berapa degree of freedom-nya kalau dia bergerak di bidang dua dimensi ini, dia ternyata memiliki 3 degree of freedom, 3 derajat kebebasan ya. Apa saja derajat kebebasannya? Yang pertama ini dia pure, jadi apa namanya, gerak rotasi murni di sini, yang membentuk sudut theta terhadap ini sumbu Z ya ke atas, jadi tegak lurus dengan bidangnya ini. Ada sumbu Z, jadi sumbunya di sumbu Z, dia gerak rotasi murni, gerak rotasinya dinyatakan dengan sudut theta ini ya, perubahan dia dari kondisi awal terhadap kondisi akhirnya gitu, bila mengalami rotasi. Yang kedua, translasi murni pada arah X di sini, jadi dia bisa bergeser, katakanlah misalkan ini X bidang horizontal, bergeser secara horizontal mengikuti bidang X. Jadi misalkan posisi awalnya di sini, titik nolnya, katakanlah dia bergeser sejauh delta X ini. Jadi dia bisa bergerak translasi ke arah X, itu derajat kebebasan yang kedua, dan derajat kebebasan yang ketiga, dia juga bisa mengalami gerak translasi murni ke arah Y sini ya. Jadi kalau misalkan dia posisi awalnya di sini, dia mengalami gerak translasi murni ke arah X, gerak translasi murni ke arah Y, kemudian mengalami rotasi murni terhadap sumbu Z membentuk sudut theta. Nah, ini dia mengalami 3 kemungkinan pergerakan atau 3 degree of freedom. Coba nanti analisis pada bidang 3 dimensi, ada 3 sumbu X, Y, dan Z. Jadi dia bisa gerak translasi di ketiga arah tersebut, X, Y, dan Z, dan juga bisa berputar di sumbu X, Y, dan Z juga ya. Jadi kira-kira coba pada berapa degree of freedom nanti Anda pikirkan kalau di bidang 3 dimensi itu. Nah, ini pada kasus struktur, misalkan Anda punya kumpulan apa namanya, bodies atau batang yang dihubungkan dengan batang lainnya. Kalau yang pertama di atas ini dia typical roof trusses atau struktur truss untuk atap ya, ini yang ini. Lalu bagian kedua ada apa namanya, mekanisme atau bukan mekanisme, struktur truss untuk jembatan. Di sini makanya ini penggabungan antara batang-batang ini dikenal dengan istilah truss gitu ya. Lalu yang terakhir ada jenis truss yang lainnya nih, misalkan ini namanya stadium, cantilever, dan bascule. Nah, kira-kira untuk struktur ini memiliki berapa derajat kebebasan nih? Jadi kalau kita membuat atap, membuat jembatan, tentunya kita inginnya dia statis ya, tidak bergerak-gerak gitu. Jadi kalau misalkan atap, jadi harus menyangga apa namanya, genteng atau bagian atas rumah kita. Kalau misalkan jembatan ya dia harus kokoh dilalui kendaraan gitu ya. Jadinya pada kasus struktur atap dan struktur jembatan atau struktur truss lainnya, nilai gerakan yang diinginkan itu 0. Jadi dia tidak memiliki pergerakan atau 0 degree of freedom. Jadi kalau misalkan jembatan yang bergerak kan wah, malah berbahaya ya gitu. Jadi harusnya kan dia diam. Jadi kumpulan elemen batang di sini atau elemen penyusun teras di sini disambungkan sedemikian rupa, tapi dia harus menghasilkan nilai derajat kebebasan yang 0 gitu. Ini dalam kasus struktur. Namun kita balik lagi, ini apa namanya, kasus-kasus yang banyak dilakukan atau ditemui oleh seorang insinyur sipil gitu. Jadi kalau untuk insinyur sipil, saat dia membuat satu apa namanya, gabungan antara batang-batang atau benda-benda rigid body gitu, dia pengennya inginnya degree of freedom-nya 0, tidak bergerak ya. Nah, kebalikannya di kita, untuk Anda engineer mesin, dirgantara, dan juga material, ini justru sebaliknya. Kita malah ingin atau membuat suatu apa namanya, pasangan dari
berbagai rigid body itu bergerak gitu. Ini contoh yang tadi, contoh internal combustion engine, kita inginnya dia bergerak terus nih. Kalau nggak bergerak, ya nggak bisa maju nanti mobil atau sepeda motor Anda. Atau yang ini misalkan ini sliding piston, gitu ya. Kita inginnya si piston ini ya bergerak maju mundur di sini, gitu. Akibat ada putaran di bagian sini, ini kok nggak mau bergerak bagian, saya kenapa ini? Oh ya, ada putaran di poros ini yang dihubungkan dengan batang penghubung dan kepala piston yang kita inginnya dia sliding ya, maju mundur. Gitu. Nah, pada dua kasus yang berbeda ini dikunci madurnya dikunci pada suatu ground atau tanah di sini atau apa namanya tumpuan gitu. Pada kasus yang A dan kasus yang B, kasus yang A itu degree of freedom-nya 0, ini sama seperti dengan kasus atap dan jembatan tadi ya, contoh kasus atap dan jembatan, sedangkan pada bagian ini dia memiliki degree of freedom bisa lebih dari satu, satu atau lebih dari satu di sini. Nah ini namanya untuk benda-benda yang memiliki degree of freedom lebih dari satu maka disebut sebagai mekanisme atau mekanisme. Sedangkan untuk benda-benda yang tidak memiliki degree of freedom maka dia disebut sebagai struktur gitu ya. Ini kata kuncinya degree of freedom-nya. Artinya kalau mekanisme atau mekanisme ini harus bergerak dan nilai degree of freedom-nya lebih dari satu. Nah ini kita sebagai orang mesin mungkin lebih banyak membahas mekanisme walaupun kita juga tentunya apa namanya harus bisa atau akan menemui kasus-kasus struktur juga ya. Jadi tidak terbatas mekanisme. Keduanya juga Anda harus pahami, harus bisa, tapi mungkin dalam konteks kita di FTMD lebih banyak menghadapi kasus mekanisme dibandingkan structure. Orang yang sipil kebalikannya mungkin lebih banyak menghadapi kasus structure dibandingkan dengan mekanisme di sini. Contohnya misalkan ini pada apa namanya kendaraan gitu, sistem penggerak di ban mobil gitu, kira-kira dia sistem linkage-nya atau bar linkage-nya harus seperti apa supaya dia mengakomodasi misalkan kalau ada jalan yang jelek atau dia berbelok dan sebagainya, ini harus didesain sedemikian rupa ya untuk mengakomodasi pergerakan tersebut. Lalu misalkan pada mesin ini dia dihubungkan dengan genset atau motor penggerak, lalu dihubungkan dengan belt ini memutar apa namanya bagian pemutar di sini untuk apa namanya ini pertanian nih biasanya untuk mengupas apa namanya mengupas bahan pertanian misalkan tandan kelapa sawit dilepaskan di biji sawit dengan tandannya dilepaskan dengan alat ini diputar-putar maka dia akan terlepas gitu ya. Jadi harus bergerak ya, minimal bergerak berputar. Ini juga bagian linkage-nya juga harus bisa bergerak gitu ya. Tidak boleh kaku. Lalu ada contoh lainnya ini contohnya ada apa namanya traktor gitu ya. Ini dia harus memiliki pergerakan didesain sedemikian rupa gitu supaya gabungan antara batang ini dan juga si shuffle-nya ini atau si scope-nya ini bisa mengakomodasi pergerakan ya sesuai dengan fungsinya dia gitu. Dia harus bisa bergerak ke atas, lalu ini juga harus bisa bergerak bebas nih. Si naik turun si batang penggeraknya dan juga ini si apa namanya scope-nya atau shuffle-nya juga harus bisa bergerak ya untuk bisa mengeruk atau menyodok material yang akan kita analisis atau akan kita pindahkan. Gitu. Ini contoh lainnya. Ini ada robot yang mungkin bisa ditemui di industri manufaktur gitu ya. Ini juga Anda lihat video-videonya atau Anda berkunjung ke pabrik perakitan mobil gitu, biasanya menemukan robot-robot seperti ini digunakan untuk memasang baut atau melakukan pengelasan gitu. Juga kalau Anda main-main ke lab teknik produksi juga robot-robot seperti ini ada di sana ya, bisa Anda temui. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kita uraikan, dia punya pergerakan gitu ya. Pergerakan apa
namanya rotasional ini, si batang L1, rotasional membentuk theta 1, lalu kemudian terhadap sumbu Z0, kemudian juga ada pergerakan si batang L2 ini, dia bergerak ke arah theta 2 dengan tumpuan sumbu Z1, dan terakhir ini ada batang L3 atau lengan L3, dia bisa bergerak berotasi mengikuti arah theta 3 sesuai dengan tumpuan pada sumbu Z2 ini ya. Ini agak saya percepat. Nah, yang terakhir ini bagaimana menghitung DOF atau degree of freedom ini ya. Degree of freedom kita bisa hitung menggunakan persamaan ini. Ini namanya Kutzbach equation, persamaan Kutzbach, di mana jumlah pergerakan, ini jumlah geraknya kita, degree of freedom yang kita miliki itu hasil dari 3 dikalikan L dikurangi 1. L ini apa? L ini adalah jumlah yang milik kita. Dan contoh tadi, berarti dia ada 1, 2, dan 3 nih, ada 3 batang yang bekerja gitu. Lalu ada komponen lain, ada yang namanya J1. J1 ini sambungan yang terbentuk antara batang tadi. Kan tentunya batang-batang tersebut itu terhubung satu sama lain dengan sebuah sambungan tertentu. Hanya untuk sambungan tipe 1 atau join tipe 1 ini dia mengurangi 2 derajat kebebasan. Misalkan Anda punya satu benda bergerak bebas tadi ya di bidang 2 dimensi, dia memiliki 3 derajat kebebasan, tetapi kalau misalkan Anda kunci benda tersebut menggunakan sambungan engsel gitu, maka dia hanya bisa bergerak ke arah rotasi saja ya. Jadi ke arah translasi X dan Y-nya tidak bisa, terkunci hanya di arah rotasinya, jadi mengurangi 2 derajat kebebasan. Jadi, salah satu sambungan engsel itu atau sambungan pin itu masuk kategori join type 1 ini, atau lower join atau sambungan rendah, tingkat rendah ya. Jadi dia mengurangi 2 derajat kebebasan. Atau misalkan sliding join, sambungan geser gitu, dia hanya bisa melakukan translasi saja di satu arah. Misalkan translasi arah X atau translasi di arah Y gitu. Translasi di arah lainnya tidak bisa, dan rotasi juga tidak bisa. Jadi dia mengurangi 2 derajat kebebasan. Nah, satu lagi ini ada yang namanya J2, ini join tipe 2. Nah, perbedaannya apa? Pada join tipe 2 ini dia hanya mengurangi 1 derajat kebebasan saja gitu. Jadi pada join tipe 2 ini derajat kebebasannya dari kondisi bebasnya 3 berkurang 1 saja, 2. Kalau misalkan ada kontak, ini biasanya sliding rolling kontak, jadi ada 2 permukaan, misalkan permukaan lingkaran atau permukaan yang lainnya, permukaan batang. Jadi si lingkaran ini saat bertemu dengan batangnya, dia bisa translasi tapi juga bisa bergerak rotasi gitu ya. Kan dia bergerak translasi ke arah X atau bergerak rotasi di saat yang bersamaan, maka dia masih memiliki 2 derajat kebebasan. Maka join tipe 2 ini hanya mengurangi 1 DOF tadi ya. Gitu. Jadi untuk menghitung derajat kebebasannya, ini 3 dikalikan L kurangi 1, L adalah jumlah batangnya, kurangi 2 dikalikan J1, ini J adalah join tipe 1 atau join sambungan tingkat rendah yang mengurangi 2 derajat kebebasan, dan terakhir dikurangi dengan J2 atau sambungan tipe 2 yang mengurangi 1 derajat kebebasan. Ya. Oke, ini contoh-contoh joinnya. Misalkan sambungan engsel, ini sambungan engsel ada memiliki 2 batang. Di sini, sambungannya di sebelah sini, dia hanya bisa bergerak rotasional saja ya. Batang yang sebelah kiri maupun kanan hanya bisa bergerak rotasional, tidak bisa bergerak translasi, maka dia memiliki sambungan tipe J1 atau sambungan terendah, tidak memiliki sambungan J2, maka derajat kebebasan 1 ya tadi, M sama dengan 3, dikalikan L-nya 2, dikurangi 1, 3, dikurangi 2, dikalikan 1. Jadi mobilitasnya 1. Atau slider di sini, sambungan geser. Ini slot kunci, ini dia hanya bisa melakukan gerak translasi di arah, katakanlah ini X,
maka dia bisa bergerak maju mundur saja, tidak bisa bergerak naik turun ke arah translasi arah vertikal atau berputar ya. Jadi slider juga sama, dia ada dua batang yang berbeda, memiliki sambungan tipe J1, sehingga derajat kebebasannya adalah 1. Untuk rolling kontak di sini dia hanya bisa mengalami gerakan roll saja, jadi batangnya ada dua, derajat kebebasannya dia mempunyai kontak tipe J1, derajat kebebasannya adalah degree of freedom-nya 1 juga. Terkecuali roll sliding kontak ya, jadi dia menggelinding juga, berputar dan juga mengalami translasi di saat yang bersamaan. Ini seperti contoh pada kontak antara cam dengan cam follower tadi ya, pada motor bakar tadi. Jadi dia ada dua batang, sambungannya adalah tipe tingkat tinggi J2, sehingga dia memiliki dua derajat kebebasan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gitu. Nah, contoh lainnya ada gear kontak dan belt pulley. Ini L2 link, J1 adalah sambungan pertama. Ini apa saja yang masuk, sambungan pin dan sambungan slider. Untuk J2 ada roll dan roll slide-nya, jadi dia translasi dan juga putaran, dan M adalah degree of freedom-nya. Ya, ini balik lagi ke sini. Oke, jadi kegunaan dari degree of freedom ini apa? Degree of freedom-nya itu mengetahui mekanisme suatu benda, mengetahui posisi, kecepatan, dan akselerasi. Jadi, kegunaan dari degree of freedom itu mengetahui itu, gitu ya. Lalu yang kedua, dengan mengetahui degree of freedom, Anda bisa melakukan desain mekanisme tertentu yang produksi gerakan tertentu. Ya, jadi Anda bisa mendesain mekanisme yang menghasilkan gerakan tertentu. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan flap pesawat Boeing 767 dibandingkan dengan Airbus 320. Ini kalau naik pesawat, bagian flap ini dia harus terbuka atau mengalami pergerakan pada posisi sesuai dengan penerbangannya ya, sesuai pada ketinggian tertentu, pada gerakan tertentu dia harus dibuka atau ditutup sesuai dengan mekanisme yang terjadi. Dan tentunya kita harus memahami pengertian degree of freedom tadi ya, ingat menggunakan persamaan Kutzbach tadi. Ini contoh yang lain, ekskavator, jadi dia harus bisa bergerak naik dan turun, si lengan yang ini, kemudian lengan yang kedua juga harus bisa bergerak bebas, lalu yang terakhir juga si kepala skopnya juga harus bergerak ya. Oke. Oke, ini materi kita sampai hari ini cukup panjang, mohon maaf agak lebih 3 menit, tapi kan secara waktu kuliah sebetulnya 1 jam kan 50 menit, jadi sebetulnya kelas ini normalnya ya, range-nya antara 8.30 sampai 8.40 ya. Nah, setelah materi tadi, seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan ada sedikit quiz, gitu ya. Ini saya coba aktifkan terlebih dahulu kuisnya. Tuh, di EduNext, coba silakan Anda buka EduNext-nya. Saya coba edit kembali. Seharusnya ini quiz mulai 8.30, tapi ini terlambat menit, jadi mungkin saya mundurkan kira-kira 3 menit, kita mulai 3836 saja ya. Coba. Oke, coba saya matikan dulu. English. Oh ya, sudah digeser menjadi 835. Terima kasih mungkin dari asisten. Oke, jadi silakan Anda buka laman EduNext. Di laman EduNext Anda, ini coba saya matikan dulu layarnya supaya jelas. Di laman EduNext Anda, bagian kiri itu ada menu, ada homepage, my course, dan lain-lain. Anda lihat bagian exam. Nah, di bagian exam itu ada, coba saya ambil bagikan layarnya supaya jelas. Oke, ini layar EduNext. Di bagian homepage, lalu di bagian saya exam,
Oh, ini kok lama. Nah, ini publish ini seharusnya sudah bisa dibuka, open. Anda buka, kuisnya akan dimulai 8.35 sekarang sampai dengan 8.43 atau 8 menit. Oke, silakan Anda sudah bisa akses EduNext-nya. Halo? Sudah. Di saya masih waiting, Pak. Oke, mungkin waktunya saya tambahkan 2 menit saja. 35 sampai 8.45 ya. Oke, sweet. Oke, Anda sudah bisa lihat atau sudah bisa join dengan kuisnya? Sudah, Pak. Oh ya, silakan. Ini saya berikan waktu sampai 8.45. Jadi Anda diminta menghitung derajat dari mekanisme ini ya. Gunakan persamaan Kutzbach tadi ya. Saya berikan linknya, berikan hint-nya menggunakan persamaan Kutzbach tadi. Coba saya tampilkan gambarnya.